Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat kembali rangkaian elektropneumatik silinder ganda dengan variasi gerakan rangkaian yaitu B plus A min, B min A plus. Seperti apa rangkaiannya? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Baik, pertama kita akan buat rangkaian pneumatiknya terlebih dahulu. Seperti biasa, sambungkan selang dari keluaran regulator disambungkan ke input valve 5/2 ya. Jadi di sini keluaran dari regulator kita cabangkan menjadi 2 untuk kita sambungkan ke input 5/2 yang kanan dan juga input valve 5/2 yang kiri seperti ini. Berikutnya keluaran dari valve 5/2 yang kiri yang tersambung ke silinder A itu pemasangannya dipasang secara menyilang ya. Jadi port 4 masuk ke bagian depan silinder, sedangkan port 2 disambungkan ke bagian belakang silinder seperti ini. Berikutnya untuk silinder yang B itu tidak ada perubahan, jadi dipasangnya secara sejajar. Port 4 masuk sebelah kiri, sedangkan port 2 masuk ke sisi bagian kanan ya, atau bagian depan. Oke, sekarang kita coba buka keran kompresornya terlebih dahulu untuk melihat apakah posisi awal silinder itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita buka keran kompresornya. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi posisi awalnya adalah silinder A-nya itu berada di luar, sedangkan silinder B-nya itu berada di dalam. Oke, ini rangkaian pneumatiknya sudah siap. Sekarang tinggal kita buat rangkaian elektriknya. Baik, sekarang kita akan coba buat rangkaian elektriknya. Ya, yang pertama, seperti biasa kita sambungkan dahulu kabel dari sumber tegangan positif 24 volt ke push button 1. Lalu dari push button 1 di sini kita sambungkan ke push button 2 dengan kontak NC. Ya. Lalu keluaran dari push button 2 kita sambungkan ke relay 1. Lalu dari negatif relay 1 langsung kita sambungkan ke negatif power supply. Ya. Selanjutnya kita buat rangkaian penguncinya. Di sini kita manfaatkan kontak relay 1. Ohmnya kita sambungkan ke tombol start yang sebelah kiri. Sedangkan outputnya kita sambungkan ke tombol start yang bagian sebelah kanan. Oke, sekarang kita mulai menghubungkan rangkaiannya ke arah sensor dan juga solenoidnya. Yang pertama, mulai dari COM LS2 di sini kita sambungkan ke common dari rangkaian pengunci ya untuk mendapatkan tegangan positif. Berikutnya, output dari LS2 dengan kontak NO kita sambungkan ke solenoid 3. Oke, berikutnya positif dari proximity 2 mendapatkan tegangan dari COM LS2. Lalu groundnya bisa kita sambungkan ke ground yang ada pada relay 1 di sini. Selanjutnya, output dari proximity 2 kita sambungkan ke negatif relay 4. Ya. Lalu positifnya di sini kita bisa ambil dari positif yang ada pada relay 1. Kita buat kontak pada relay 4 di sini common yang mendapatkan tegangan positif dari atasnya. Lalu outputnya kita gunakan kontak yang NO di sini untuk kita sambungkan ke solenoid Y1. Oke, berikutnya common yang ada pada LS1 mendapatkan tegangan positif dari proximity 2. Ya. Lalu output dari
LS1 dengan kontak NO di sini kita sambungkan ke solenoid Y4. Berikutnya, sumber tegangan positif pada proximity 1 kita dapatkan dari COM LS1. Negatif pada proximity 1 bisa kita sambungkan saja ke negatif proximity 2. Lalu output dari proximity 1 bisa kita sambungkan saja ke relay 3. Lalu positif relay 3 bisa kita sambungkan ke tombol stopnya saja untuk mendapatkan tegangan positifnya. Ya, ini tadi adalah sumber tegangan positif. Oke, ke COM ya, ke port. Pasangkan lagi. Oke, selanjutnya adalah buat kontak yang ada pada relay 3. Ya, kita buat di sini kontaknya, common-nya mendapatkan tegangan positif dari atasnya. Lalu outputnya gunakan kontak yang NO untuk disambungkan ke solenoid Y2. Kendor kita pasangkan lagi. Seperti ini. Sudah, tinggal kita sambungkan saja negatif dari setiap masing-masing solenoid kita hubungkan. Ya, dari solenoid 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Oke, ini ada yang copot, kita pasangkan dahulu. Kita pasang dulu ya, supaya semuanya kencang pengkabelannya. Oke, berikutnya ground pada solenoid Y1 tadi bisa kita sambungkan ke ground sumber ya, ke power supply di sini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi, tapi kita harus menambahkan rangkaian resetnya ya, supaya ketika kita menekan tombol stop, posisi silindernya akan kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, kita tambahkan dengan memanfaatkan kontak relay 1 di sini, mendapatkan tegangan positif langsung dari 24 voltnya ya. Dari kendor kita pasangin lagi. Kita gunakan kontak relay K1 di sini ya. Kita dapatkan sumber tegangannya dari positif 24 volt. Kita buat sebanyak 2 buah. Jadi COM-nya itu ada 2 yang langsung mendapatkan tegangan murni. Ini kita pasangkan saja ke atasnya, langsung ke sisi bagian atas. Lalu untuk outputnya di tiap masing-masing rangkaian reset itu terhubung ke solenoid 4. Dan satu lagi dengan kontak NC juga tersambung ke solenoid 2. Seperti ini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Sekarang mari kita uji coba. Kita buka dahulu keran pada kompresornya. Kita nyalakan saklar on off-nya. Kita tekan tombol start-nya. Nanti sesuai dengan gerakannya adalah B+, A-, B-, A+, di mana silinder B-nya akan bergerak maju terlebih dahulu, diikuti oleh silinder A-nya yang bergerak mundur, dan terus akan bergantian. Kita coba menekan tombol start-nya. Oke, bisa dilihat silinder B bergerak maju diikuti oleh silinder A yang bergerak mundur. Coba kita tekan tombol stop-nya, apakah silindernya bisa terreset ke posisi awal. Coba kita tekan. Oke,
rangkaiannya bisa reset ya, di mana silindernya akan kembali ke posisi awal, silinder A-nya berada di luar, silinder B-nya berada di dalam. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.